Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel pembelajaran Bahasa Indonesia. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan soal TKA Bahasa Indonesia tingkat lanjut SMA 2025. Di mana soal yang akan kita bahas ini nanti akan disesuaikan dengan kisi-kisi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Baiklah, kita ke soal nomor satu, di mana soal nomor satu ini kompetensinya adalah pemahaman tekstual dan subkompetensinya adalah mengidentifikasi informasi dalam teks akademik. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Di sini saya membuka dua jendela. Untuk jendela yang kiri ini adalah teksnya dan jendela kanan ini adalah soalnya. Kita lihat teksnya, di sini ada 4 paragraf, teks untuk pertanyaan soal nomor 1. Kita baca soalnya, nomor 1. Berdasarkan analogi yang digunakan pada paragraf pertama, apa fungsi utama dari epigenom? Nah, analogi, di sini ada kata analogi. Apa itu analogi? Ada yang bisa menjawab? Ya, analogi itu adalah perbandingan atau pengandaian. Nah, kita lihat paragraf 1. Nah, paragraf 1 di sini yang ditanyakan di sini adalah fungsi dari epigenom. Nah, di sini kompetensinya adalah mengidentifikasi informasi. Nah, informasi yang ada di dalam teks. Di sini di teksnya di paragraf 1 di situ dijelaskan secara eksplisit di kalimat ke 1, 2, 3 secara eksplisit ini. Analogi yang sering digunakan adalah jika DNA adalah buku resep, maka epigenom adalah serangkaian catatan tempel yang memberitahu resep mana yang harus dibaca, kapan, dan seberapa banyak. Jadi di sini dijelaskan secara eksplisit ada dalam teks. Kita lihat yang A, mengubah urutan resep dalam buku DNA. Di sini tidak ada ya. Kemudian menentukan resep mana yang akan digunakan dan seberapa sering. Ada apa tidak dalam teks? Ini ya, ada ya. Jadi memberitahu resep mana yang harus dibaca, kapan, dan seberapa banyak. Jadi untuk soal nomor 1, jawabannya adalah yang B. Sedangkan yang C, menulis ulang, ini juga tidak ada. Menyimpan salinan juga tidak ada. Memperbaiki kesalahan juga tidak ada. Jadi opsi jawaban yang benar di sini adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, ini teksnya masih sama karena teks ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita lihat soal nomor 2. Kisi-kisinya adalah kompetensinya pemahaman inferensial, subkompetensinya menjelaskan ketepatan penggunaan konstruksi kalimat dalam teks. Soalnya adalah kalimat fenomena ini menantang pandangan deterministik bahwa takdir kesehatan kita sepenuhnya ditentukan oleh gen yang kita warisi saat lahir. Pada paragraf kedua memiliki hubungan logis dengan kalimat sebelumnya jadi ini yang ditanyakan adalah kalimat ini yang terdapat pada paragraf kedua. Kita lihat di paragraf kedua ada di bagian mana kalimat tersebut. Ini ya, kalimat ke 1, 2, 3. Di kalimat ketiga dalam paragraf kedua. Fenomena ini menantang pandangan deterministik bahwa takdir kesehatan kita sepenuhnya ditentukan oleh gen yang kita warisi saat lahir. Nah, kalau kita kalau soal yang kita kerjakan nanti seperti ini, kita lihat di situ hubungan logisnya. Kalimat sebelumnya di situ menjelaskan tentang faktor lingkungan dapat meninggalkan bekas yang diwariskan. Kalimat yang ditanyakan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menantang pandangan deterministik atau pandangan lama.
Nah, dengan menyajikan gagasan baru yaitu bahwa genom itu lebih dinamis. Ya, jadi di situ ada pandangan baru yang disuguhkan yaitu epigenetika. Dengan demikian, hubungan logisnya adalah perbandingan atau pertentangan antara dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan lama dan pandangan baru. Berarti di situ kalau jawaban yang A memberikan contoh spesifik dari dampak gaya hidup. Tidak ya, untuk paragraf kedua ini. Kemudian menyimpulkan akibat dari adanya bekas epigenetik. Juga tidak. Kemudian kita yang C, membandingkan. Nah, ini ya jawabannya. Membandingkan pandangan lama dengan pandangan baru. Di mana di situ pandangan lamanya adalah menantang pandangan deterministik dan di situ pandangan barunya di situ tentang menunjukkan bahwa genom itu lebih dinamis. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3, di mana soal nomor 3 kompetensinya adalah pemahaman inferensial, subkompetensi menjelaskan kohesi dan koherensi dalam teks ilmiah. Bentuk soal pilihan ganda kompleks kategori. Jadi di sini kalian diperintah untuk menentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang ada di teks. Pernyataan pertama, paragraf ketiga menyajikan antitesis atau sanggahan terhadap gagasan utama yang diperkenalkan di paragraf kedua. Jadi di sini ada sanggahan atau antitesis. Kita lihat. Nah, paragraf kedua di sini memperkenalkan konsep pewarisan epigenetik transgenerasi. Coba kita baca. Salah satu implikasi paling signifikan dari epigenetika adalah kemampuannya menjelaskan bagaimana faktor lingkungan dan gaya hidup dapat memengaruhi kesehatan dan penyakit secara turun-temurun. Penelitian menunjukkan bahwa pola makan, tingkat stres, paparan polusi, dan bahkan pengalaman traumatis tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat meninggalkan bekas epigenetik yang diwariskan ke generasi berikutnya. Fenomena ini menantang pandangan deterministik bahwa takdir kesehatan kita sepenuhnya ditentukan oleh gen yang kita warisi saat lahir. Sebaliknya, epigenetika menyuguhkan gagasan bahwa genom kita bersifat lebih dinamis dan responsif terhadap dunia di sekitar kita. Ya, jadi untuk yang pernyataan nomor 1, di sini paragraf ketiga menyajikan antitesis atau sanggahan terhadap gagasan utama yang diperkenalkan di paragraf kedua. Ya, jadi paragraf kedua di sini memperkenalkan konsep pewarisan epigenetik transgenerasi. Paragraf ketiga secara eksplisit menyatakan bahwa konsep ini menjadi subjek perdebatan. Jadi paragraf ketiga ini menyatakan bahwa konsep ini menjadi subjek perdebatan ilmiah yang intens dan menguraikan argumen pada arah kritikus. Nah, jadi paragraf ketiga ini berhubungan, ya Pak, memiliki hubungan antitesis atau sanggahan terhadap gagasan utama yang diperkenalkan di paragraf kedua. Jadi jawaban untuk pernyataan nomor 1 itu adalah benar. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua, yaitu paragraf ketiga memberikan contoh-contoh yang memperkuat klaim tentang pewarisan epigenetik di paragraf kedua. Jadi di sini, di paragraf ketiga, di sini ada pernyataan para kritikus berargumen bahwa banyak bukti yang ada masih bersifat korelasional, bukan kausal. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa paragraf ketiga di sini tidak memperkuat, ya, tidak memperkuat paragraf kedua, melainkan di situ justru mempertanyakan, ya, mempertanyakan dan menunjukkan kelemahannya dengan menyatakan bahwa bukti yang ada masih bersifat korelasional, bukan kausal. Ya. Jadi masih bersifat korelasional, bukan kausal. Jadi untuk pernyataan yang kedua ini kurang tepat atau salah. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, paragraf kedua menjelaskan
sebuah fenomena, sedangkan paragraf ketiga mengevaluasi validitas bukti dari fenomena tersebut. Kita lihat paragraf kedua di sini menjelaskan fenomena pewarisan epigenetik ya, ini ya. Epigenetik. Kemudian sedangkan paragraf ketiga di sini mengevaluasi atau mengkritisi bukti-bukti ilmiah yang mendukung fenomena tersebut yang merupakan sebuah evaluasi terhadap validitas bukti. Jadi pernyataan yang ketiga di sini juga benar. Ya. Jadi jawaban untuk nomor 3 di sini adalah benar, salah, dan benar. Sementara itu, Elara ingin melakukan interpretasi yang berbeda. Nah, di sini ya, terlihat di sini. Nah, memberanikan diri melakukan interpretasi yang berbeda. Dan merasa dirinya adalah seorang penyair yang mewakili ekspresi artistik. Nah, puncak konfliknya di sini terangkum dalam kalimat ini. Aku takut jika untuk berhasil aku harus menjadi orang lain. Nah, jadi kita lihat yang A, keinginan untuk sukses secara finansial dan hasratnya pada musik klasik. Nah, di teks tidak ada ya bagian yang menyebutkan tentang keinginan untuk sukses ya secara finansial, ini tidak ada. Kemudian yang B, tuntutan untuk menjadi musisi teknis yang sempurna. Nah, ini. Jadi jawabannya di sini nih yang B karena di situ dijelaskan secara eksplisit di bagian ini. Mereka mencari suara yang aman dan dorongan untuk berekspresi secara artistik. Ini jawabannya. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah B. Kalau rasa cintanya pada Arion dan kewajibannya untuk berlatih biola setiap saat, tidak. Ambisinya untuk menjadi konduktor juga tidak. Kesetiaan pada ajaran guru musiknya dan godaan untuk mencoba genre musik baru. Seperti yang diinginkan orkestra dan tetap setia pada jati diri artistiknya juga tidak. Ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Kemudian kita lanjut ke nomor 7. Di sini kompetensinya adalah evaluasi dan apresiasi. Subkompetensi menilai tindakan tokoh berdasarkan norma atau nilai individu dan sosial. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks kategori. Soalnya adalah penilaian yang paling tepat terhadap tindakan Elara saat audisi adalah bahwa tindakannya mencerminkan sebuah nilai. Tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap alasan berikut. Nilai dalam sebuah teks sastra atau teks fiksi itu ada nilai sosial, nilai edukasi, kemudian ada nilai moral, ada nilai agama, dan juga ada nilai budaya. Untuk alasan penilaian yang pertama, tindakan Elara menunjukkan integritas artistik, yakni menolak mengorbankan visi kreatifnya demi memenuhi ekspektasi konvensional. Dari sudut pandang nilai individu dan seni, tindakan dari Elara ini itu merupakan bentuk integritas artistik. Jadi, ia setia pada interpretasinya. Di sini terlihat pada bagian ini. Sesuatu yang kurasa sendiri akan setujui jika ia masih hidup. Nah, meskipun pada akhirnya nanti berisiko gagal. Jadi untuk alasan penilaian yang pertama ini ada jawabannya adalah setuju. Kemudian alasan penilaian yang kedua, di sini tindakan Elara menunjukkan arogansi. Nah, ini ada kata arogansi. Nah, di situ setuju apa tidak? Yakni menganggap interpretasinya lebih baik daripada standar yang telah mapan dalam dunia musik klasik. Nah, dari sudut pandang norma sosial atau konvensi dalam orkestra, tindakannya itu bisa juga dianggap arogansi. Jadi, ia menantang otoritas konduktor dan standar yang ada. Di sini terlihat di sini mereka mencari suara yang aman. Nah, itu yang menunjukkan arogansi. Setuju ya? Kemudian untuk alasan penilaian yang ketiga,
Tindakan Elara menunjukkan ketidakdewasaan profesional. Nah, dari sudut pandang norma profesionalisme, tindakannya itu bisa dilihat sebagai ketidakdewasaan. Ya. Karena di sini si Elara di sini tidak mau mengikuti visi dari sebuah orkestra di situ yang diwakili oleh konduktor. Nah, jadi di sini konduktornya mengatakan kita mencari ini ya, kami mencari musisi, bukan penyair. Nah, sedangkan Elara di sini ingin menunjukkan kemampuan dirinya. Nah, dia menganggap di situ dia lebih hebat, dia mengikuti egonya, ya. Jadi di situ bisa dikatakan bahwa Elara di situ menunjukkan ketidakdewasaan profesional. Jadi alasan penilaian yang ketiga ini juga jawabannya adalah setuju. Nah, dari tiga alasan penilaian di sini jawabannya adalah setuju. Ketiganya adalah setuju jawabannya. Kemudian untuk soal nomor 8, kompetensinya adalah pemahaman inferensial. Subkompetensinya adalah menjelaskan ketepatan penggunaan bahasa, kiasan, dan atau citraan dalam teks. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Teksnya masih sama dengan teks yang sebelumnya. Untuk soalnya, penggunaan frasa abu yang dingin. Ya. Untuk menggambarkan mata Elara berfungsi untuk membangun citraan yang menyiratkan. Citraan itu ada dalam teks fiksi, bisa dalam novel, cerpen, begitu juga puisi. Jadi citraan ini di mana kalimat itu seolah-olah kita bisa merasakan apa yang disampaikan penulis dalam sebuah cerita. Kemudian dalam teksnya penggunaan frasa abu yang dingin itu terletak pada, kita lihat ya di sini. Nah, ini di bagian ini Elara akhirnya berbalik. Matanya yang biasanya menyala seperti bara api, kini tampak seperti abu yang dingin. Ya, ada di kalimat pertama ini. Nah, di situ dalam teks, di situ dijelaskan secara eksplisit, jadi mengontraskan, jadi ya, mengontraskan kondisi mata Elara biasanya, di situ yang biasanya seperti bara api, berarti di situ penuh semangat, ya, menyimbolkan semangat, gairah. Kemudian di situ eh, disebutkan kini tampak seperti abu yang dingin. Jadi di situ kan kebalikannya. Yang biasanya semangat, kemudian di situ abu yang dingin ini berarti kan eh, menyimbolkan di situ abu yang dingin itu kan sisa dari api yang telah padam. Berarti otomatis di situ menggambarkan bagaimana semangat dan gairah Elara ini telah padam. Jadi yang biasanya di situ menggebu-gebu seperti api yang membara, tiba-tiba seperti abu yang dingin. Jadi kebalikannya di situ. Jawaban yang tepat A sampai E di sini. Kalau yang A kelelahan fisik tidak ya, tatapan kosong juga bukan di situ. Jadi yang kebalikannya dengan bara api di situ adalah yang C. Ini ya. Keputusasaan dan padamnya semangat yang sebelumnya berkobar. Karena di situ dijelaskan awalnya Elara ini punya mata yang menyala, kemudian kini tampak seperti abu yang dingin. Jadi kebalikannya di situ ya. Jadi nomor 8 jawabannya C. Kemudian kita lanjut di soal nomor 9, teksnya masih sama. Kompetensinya adalah evaluasi dan apresiasi. Subkompetensinya menyimpulkan respon emosional terhadap unsur prosa.
Bentuk soalnya pilihan ganda kompleks MCMA. Soalnya, kalimat mana sajakah yang paling efektif dalam membangun suasana muram? Nah, di sini kata kuncinya adalah membangun suasana muram dan dilematis. Berarti kalau kita di sini dilematis, berarti di situ ada dua pilihan yang harus kita pilih. Dalam kutipan cerita tersebut, nah, pilihan jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Jadi kalau ada perintah soal, jawaban benar lebih dari satu, kita harus benar-benar paham akan isi teksnya. Karena jika kalian nanti memilih, kalau seandainya dalam kunci itu jawabannya dua, tapi kalian malah milih tiga, itu nanti jawaban kalian akan salah. Jadi hati-hati dalam mengerjakan soal model seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat yang pilihan satu dulu. Di tangannya tergenggam sebuah biola dalam kotak bludru yang sama basahnya. Apakah di sini menyiratkan suasana muram dan dilematis? Atau di sini hanya berupa penggambaran latar saja? Ya, benar. Jadi di situ pilihan satu itu hanya membangun latar. Jadi menggambarkan kondisi fisik dari Elara dan biolanya di situ. Ya, di tangannya, berarti itu kan tangannya Elara, tergenggam sebuah biola dalam kotak bludru yang sama basahnya. Berarti nah, yang nomor satu ini hanya menggambarkan latarnya saja. Jadi bukan menunjukkan suasana muram dan dilematis. Kemudian yang B, Arion menelan ludah. Udara di antara mereka terasa berat oleh hal-hal yang tidak terucapkan. Ya, coba kita analisis yang nomor 2 ini, apakah ini menggambarkan suasana muram? Ini ya, terasa berat. Nah, ini frasa yang menunjukkan kalau ini muram ya, dan dilematis. Jadi di situ udara terasa berat oleh hal-hal yang tidak terucapkan. Itu adalah deskripsi kuat yang secara langsung membangun suasana tegang. Ya, suasana tegang, canggung, dan muram di antara kedua tokoh, antara Arion dan Elara. Jadi yang nomor 2, pernyataan yang nomor 2 di sini adalah benar. Ya. Kemudian yang pernyataan nomor 3. Aku memberanikan diri melakukan interpretasi yang berbeda pada bagian arpegio. Nah, ini kalimatnya ini hanya bersifat informatif saja. Jadi menjelaskan tindakan spesifik yang dilakukan oleh Elara saat audisi, bukan membangun suasana emosional. Jadi di situ Elara hanya bercerita kepada si Arion ini kalau saat audisi dia melakukan interpretasi ini. Jadi tidak membangun suasana muram dan dilematis. Kemudian yang pertanyaan keempat, masalahnya bukan karena aku gagal, Arion. Masalahnya adalah aku takut jika untuk berhasil aku harus menjadi orang yang lain. Nah, ini dilematis. Di satu sisi Elara ini ingin berhasil, di satu sisi dia harus menuruti keinginan dari konduktornya itu, keinginan dari orkestra itu. Dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri ketika bergabung dalam sebuah orkestra. Nah, jadi dia itu dilematis. Apa yang harus dia pilih? Jadi, untuk pertanyaan nomor 9, itu jawabannya adalah eh, pernyataan nomor 2 dan pernyataan nomor 4. Di soal nomor 10, kompetensinya adalah pemahaman tekstual. Subkompetensi mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Menurut Tuan Malakoff, alasan utama Elara tidak diterima di Orkestra Filharmonia Kota adalah karena A. Elara kurang menguasai teknik permainan biola secara fundamental. Interpretasi musik Elara dianggap terlalu ekspresif dan tidak konvensional. C. Biola yang digunakan Elara tidak memenuhi standar kualitas orkestra.
D. Elara datang terlambat ke tempat audisi karena terjebak hujan. Yang E. Elara memainkan komposisi musik yang salah saat audisi. Nah, jawaban dari pertanyaan ini di situ tersurat ya, ada dalam teks yaitu dalam kutipan langsung ucapan Tuan Malakoff. Di sini di bagian ini. Sangat bersemangat Nona Elara, tapi kami mencari musisi, bukan penyair. Nah, frasa sangat bersemangat di situ dan perbandingan antara musisi dan penyair di situ kalau seorang musisi di situ kan yang mereka cari di situ menyiratkan kepatuhan pada partitur. Nah, sedangkan kalau penyair yang mereka anggap sebagai elara di situ adalah menyiratkan kebebasan berekspresi. Nah, secara jelas di situ menunjukkan bahwa penolakannya di situ didasarkan pada interpretasi musik elara di sini dianggap terlalu ekspresif dan di luar kebiasaan. Jadi konvensional ini adalah kan kebiasaan. Jadi kalau tidak konvensional berarti di luar kebiasaan. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 di situ adalah B. Demikianlah beberapa soal yang sudah kita bahas dalam video ini. Jika kalian ada pertanyaan seputar pembahasan soal yang sudah kita lakukan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Nah, tetap semangat para pejuang TKA. Mudah-mudahan hasil yang kalian capai sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.